tidak ada referensinya. Bahkan kalau tidak ada referensinya, maka kita akan kesulitan untuk ketika nanti ke lapangan. Saya memberikan contoh kepada Anda, ketika Anda misalnya melakukan penelitian, tetapi Anda hanya dari satu sumber, yaitu misalnya dari satu jurnal. Nah, kemudian karena jurnal itu dianggap jurnal yang bagus menurut Anda, kemudian Anda jadikan sebagai referensi, tetapi hanya satu jurnal itu saja. Nah, kemudian ketika Anda ke lapangan, Anda akan memberikan treatment, Anda akan melakukan perlakuan di sekolah atau di kelas, kemudian Anda melihat ternyata di dalam jurnal itu terdapat langkah-langkah bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan, nanti gimana nanti? Jadi Anda kan ketika lapangan kan harus tahu langkahnya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, membuka pelajaran, kemudian persepsi, kemudian sampai akhirnya evaluasi. Ada pengelompokan dan kan berbeda setiap model atau pendekatan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, kalau misalnya tidak ada langkahnya, tidak ada sintaknya, nanti akan ada kesulitan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa penelitian itu harus empirik. Jadi dialami, dilihat oleh Anda sendiri, dirasakan, bahkan mungkin bisa dilakukan oleh Anda sendiri di lapangan. Jadi empirik. Jadi bukan khayalan, bukan sesuatu yang mengada-ada atau sesuatu yang tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian itu harus kreatif. Ya Anda ya seperti soalnya misalnya sekarang nih, saat-saat wah Anda kan banyak disibukkan nih nanti. Ada KKN, ada PPL, kemudian tugas-tugas. Ya kita harus mencari celah supaya pokoknya harus beres. Kreatif. Bagaimana cara mengumpulkan data? Kalau misalnya ternyata instrumennya tidak memadai, bagaimana kalau kita misalnya mengumpulkan data? Kalau kebetulan misalnya tempat di mana kita penelitian misalnya informasi terkait dengan data-data itu misalnya kurang atau sangat sulit didapatkan misalnya. Anda harus cari tahu, pokoknya Anda harus kreatif saja. Bahkan ketika misalnya Anda menyajikan, menampilkan data hasil kita kumpulkan di lapangan itu, nanti Anda akan tampilkan di dalam skripsi seperti apa? Apakah dalam bentuk grafik, apakah dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk yang lain? Kita harus kreatif. Bagaimana menganalisisnya? Apakah bisa dihitung dengan statistik? Kalau tidak bisa dihitung dengan statistik, kita harus melakukannya seperti apa? Kita harus melaporkan dalam bentuk seperti apa? Kalau kita dalam bentuk narasi, bagaimana narasi yang kita bangun untuk membuat laporan dari penelitian itu? Jadi benar-benar kreatif dalam berbagai hal. Itulah karakteristik dari penelitian. Nah, kemudian kita mungkin sampai saat ini belum mendapatkan masalah yang bisa diangkat di dalam penelitian. Nah, itu tentunya kenapa? Karena kita ya sangat malas membaca. Apa yang dibaca? Textbook, jurnal, laporan hasil-hasil penelitian, dan lain seterusnya. Jadi Anda tentunya harus banyak membaca. Kalau dalam istilah sekarang, apa istilahnya? Dalam harus apalah istilah sekarang banyak dilakukan di dalam penelitian-penelitian. Nah, berikutnya adalah mengamati fenomena alam atau fenomena sosial. Anda masih menyimak semuanya suara saya? Terdengar jelas? Terdengar Bapak. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau Anda suara saya hilang, mohon nanti ada konfirmasi ya. Ya, berikutnya adalah mengamati fenomena alam atau fenomena sosial.
Kalau di ilmu-ilmu alam tentunya yang diamati adalah alam gitu ya. Misalnya di dunia pertanian, kenapa sih ada 2 tempat lokasi pertanian, misalnya ada 2 sawah atau ada 2 kebun, masih dalam satu areal kebun, tetapi kenapa kebun A misalnya ini subur, kebun B kok tidak subur, gitu kan? Ketika ditanam tanaman yang sama misal. Setelah ya itu kan itu fenomena alam. Kita lihat apa kontur tanahnya, jenis tanahnya, kemudian bagaimana sistem pengairannya dan seterusnya. Itu yang diteliti. Kalau di ilmu sosial barangkali mungkin ya sama juga seperti yang Anda alami ketika mendapatkan tugas dari saya. Ketika Anda datang ke lapangan, misalnya ada 2 sekolah yang sama levelnya gitu ya. Sama-sama SMP atau sama-sama sanawiyah atau sama-sama aliyah atau sama-sama SMA. Tapi kenapa kok ini lebih maju? Yang A lebih maju ketimbang yang B. Nah, itu kan kita bisa telusuri gitu. Apa yang menyebabkan? Ukuran majunya misalnya apa? Oh, ternyata alumni dari sekolah A itu banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Banyak yang masuk misalnya mendapatkan beasiswa gitu. Dan seterusnya. Jadi ukuran-ukurannya silakan saja ditentukan misalnya kemajuan itu. Nah, kemudian berikutnya mengikuti seminar dan diskusi. Ini yang barangkali maaf di sini hujan. Kebetulan saya tadi habis nyuci handuk hujan. Nah, ya, masih menyimak saudara saya? Masih, Pak. Masih, Bapak. Jadi yang berikutnya adalah kita harus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan diskusi. Jadi diskusi itu bisa yang diselenggarakan oleh mahasiswa secara mandiri dengan mahasiswa sendiri, atau misalnya melibatkan dosen, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan seminar yang mungkin ya diselenggarakan secara online, kegiatan seminar misalnya yang dilakukan di lingkungan kita, di perguruan tinggi kita atau di luar perguruan tinggi kita, yang terkait dengan berbagai informasi yang tentunya update gitu ya. Jadi hal-hal yang tentunya sekarang terjadi gitu ya. Jadi itu barangkali yang perlu kita secara mandiri, kita secara inisiatif. Jadi kita harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, seminar, diskusi. Jadi jangan ketika disuruh ada ikut kegiatan, ketika tidak ya susah kalau kayak gitu. Kemudian mencari dan menganalisis data dari berbagai lembaga misalnya. Terserah data apa yang akan kita kumpulkan. Apakah data terkait misalnya berapa jumlah guru yang sudah tersertifikasi, berapa guru yang PNS, berapa guru yang sesuai ngajarnya, dan berapa guru yang tidak sesuai mengajarnya. Karena ada beberapa sekolah sekarang, jadi terutama di swasta biasanya, jadi banyak yang ngajar matematika tapi bukan latar belakang dari matematika. Jadi latar belakangnya misalnya dari yang lain. Paling kalau di daerah gitu, borongan gitu. Padahal sebenarnya gurunya bukan guru kelas, tapi guru bidang studi. Berbeda kalau di sekolah dasar gitu ya. Nah, kemudian data-data misalnya apakah kita perlu data dari Kanwil, dari dinas, dari litbang, dari polisi, dari rumah sakit, dari laboratorium, atau dari mana gitu.
Jadi kita harus tadi cerdas. Ketika kita mendapatkan perlu data, ya datanya kita harus cari tahu. Data ini bisa didapatkan dari mana. Jadi bukan datang sendiri tentunya. Memang sekarang banyak juga data-data yang kita dapatkan secara online gitu. Tapi saya kira untuk data-data yang real, yang bisa kita saksikan bagaimana proses pembelajaran misalnya. Apakah ketika Anda datang ke sekolah melihat nggak bahwa setiap guru ketika mengajar tidak pernah menggunakan papan berpetak misalnya. Padahal papan berpetak untuk guru matematika itu hal yang penting. Atau guru tidak pernah tidak menggunakan atau guru tidak menggunakan mistar, guru tidak menggunakan busur, guru tidak menggunakan peralatan yang secara spesifik sangat penting dalam pembelajaran matematika. Jadi ini hal yang barangkali mungkin perlu dilihat. Jangan-jangan masalah yang didapatkan di sebuah lingkungan tertentu itu mungkin saja karena prosesnya. Jadi bagaimana misalnya guru atau bagaimana anak bisa memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru kalau guru sendiri misalnya cara ngajarnya ya tidak menggunakan peralatan yang khusus. Ketika menjelaskan sudut, dia tidak membawa busur, dia tidak membawa segitiga, penggaris segitiga dan seterusnya. Ini hal yang barangkali mungkin bisa kita lihat. Jadi bagaimana di lapangan. Nah, berikutnya adalah masalah yang baik yang seperti apa? Masalah yang baik adalah ya masalah yang nyata, yang aktual. Tentunya tidak direka-reka, bukan hasil rekayasa. Jadi masalah yang baik adalah masalah yang betul-betul memang tadi seperti yang saya katakan di awal yaitu empirik, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa mungkin disaksikan, didengar dan seterusnya. Kemudian masalah yang menarik itu yang seperti apa lagi? Masalah yang baik itu adalah masalah yang menarik. Yang menarik. Yang kreatif. Pantesan sekarang ada Kementerian Kreatif gitu ya. Departemen Kreatif. Ya karena memang ini penting gitu untuk semua sektor, termasuk di guru, di lingkungan pendidikan. Bagaimana kita harus kreatif membuat alat peraga yang murah, yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita bisa saja membuat alat peraga misalnya dari gedebok pisang, dari daun pisang. Kalau memang itu memang yang adanya itu gitu. Bagaimana misalnya kita memanfaatkan misalnya apa-apa yang ada di sekitar sekolah. Kalau ada di lingkungan pantai ya bisa menggunakan apa-apa yang ada di lingkungan pantai. Begitupun yang ada di pegunungan misalnya. Jadi bisa kita membuat peralatan, media yang sesuai dengan lingkungan di mana anak berada. Harus menarik. Jadi yang dianggap menarik itu tidak selalu elektronik ya. Tidak, yang dianggap canggih itu tidak selalu yang elektronik. Bisa saja ya yang bisa kita lihat bagaimana misalnya menghitung kecepatan air di sebuah selokan misalnya. Anak-anak ada misalnya 100 meter di ujung, di hulu berkumpul, kemudian ada lagi yang berkumpul di hilir, kemudian yang di hulu kalau dalam Sunda malidgen deh. Misalnya menginikan hanyut Bapak. Ya, menghanyutkan misalnya sandal di hulu itu. Kemudian nanti dihitung pakai timer.
berapa detik, berapa menit perjalanan sandal yang dihanyutkan dari hulu sampai ke hilir, berapa menit. Jadi itu yang selama ini barangkali mungkin itu justru yang menarik gitu. Menarik. Sekarang makanya ada sekolah alam gitu. Di sini juga di saya ada sekolah alam. Jadi sekolahnya tidak selalu ada di kelas. Jadi untuk misalnya menghitung bangun ruang, menghitung bangun datar kalau dalam matematika, kemudian dalam fisika, kecepatan, dalam kimia, kemudian zat-zat itu tidak selalu harus di kelas, di laboratorium. Ya, kalau di kita kan kadang-kadang ya semua pelajaran semuanya harus di kelas. Padahal sebenarnya belajar itu, coba Anda kalau buka-buka YouTube di Finlandia misalnya, jadi di Finlandia itu ternyata memang cara belajar itu hanya beberapa jam gitu ya. Nah setelah itu setelah pelajaran itu ada istirahat 15 menit. 15 menit atau berapa menit ya. Jadi setiap kali selesai pembelajaran ada istirahat. Dan istirahatnya bukan main yang tidak jelas gitu. Jadi tempat istirahat bagi anak itu banyak sekali kegiatan. Ada yang kegiatan olahraga, ada yang kegiatan IT. Jadi di sekolah itu menyediakan semuanya permainan yang dibutuhkan selama istirahat. Ada komputer, ada musik, jadi semuanya bisa. Makanya Finlandia adalah negara yang sekarang malah masih yang ke-1 di dunia sebagai negara yang paling bahagia. Dan sistem pembelajarannya ya tadi. Kemudian ya tidak hanya di Finlandia, kalau tidak salah di Jepang juga atau di Amerika, sebenarnya tidak ada kenaikan kelas gitu kan. Makanya disebut pendidikan dasar, pendidikan menengah gitu. Jadi satu paket gitu. Tidak ada kenaikan kelas. Bahkan kalau tidak salah di Malaysia juga begitu ya. Coba Anda lihat lagi lah. Tidak ada. Kalau di kita kan tiap level ada kenaikan kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2. Kalau di yang lain enggak. Pendidikan dasar misalnya berapa tahun? 7 tahun atau 6 tahun. Ya sudah, satu paket saja 6 tahun. Pendidikan menengah misalnya berapa tahun? Kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12 misalnya. Sudah. Satu paket gitu. Nah, kalau di kita kan pendidikan dasar dan dengan pendidikan menengah juga lembaganya berbeda. Sekolahnya berbeda, harus ikut tes lagi, harus ada seleksi lagi. Nah, jadi memang banyak di prosedur di kita itu, banyak prosedur. Ya, sudahlah. Berikutnya adalah menarik dan kreatif, ya tadi, signifikan dan bermanfaat. Ya, jelas ya, penelitian itu harus bermanfaat. Kemudian bermanfaat bagi siapa? Ya, bagi banyak orang. Bagi pemakai, bagi user, bagi pemegang policy atau pemegang kebijakan, bagi semua hal sesuai dengan bidangnya, gitu. Bermanfaat. Kemudian produk or problem solving oriented, jadi berorientasi pada pemecahan masalah. Jadi ada masalah-masalah yang ada di sekolah, kemudian diselesaikan, dicari solusinya dengan penelitian, dengan dilakukan penelitian. Jadi berorientasi kepada pemecahan masalah. Kemudian menggambarkan hubungan antar variabel. Ini tentunya kalau penelitian kuantitatif. Variabel X ke variabel Y. X1, X2 ke Y1. Atau ke Y. X1, X2, X3 ke Y. Atau X ke Y1 ke Y2. Jadi tergantung. Ini tergantung desain yang nanti akan dibangun. Hubungan seperti apa. Kemudian sesuai minat dan kemampuan peneliti. Sudah jelas ya. Anda minatnya kemana? Fashion kalau istilah dalam video kemarin itu. Fashion Anda itu kemana? Fashionnya kemana? Jadi sesuai dengan minat. Nah berikutnya adalah
variabel penelitian. Seperti tadi, kalau untuk penelitian yang kuantitatif ada variabel independen, ada variabel dependent, variabel bebas, ada variabel terikat, gitu. Ada variabel kontrol, ada juga variabel moderator. Saya kira ini bisa dibaca lah. Jadi tergantung dari jenis penelitian yang Anda akan lakukan. Kalau misalnya ada berapa variabel sih? Makanya tadi, mana yang berpengaruh terhadap mana? Jadi apakah X1, X2, X3 terhadap Y, atau seperti apa desainnya? Nah, selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Saya kira untuk ini bisa dilewat. Kita berikutnya hipotesis penelitian nih, untuk penjelasan. Nah, hipotesis penelitian, ya kita tahu bahwa hipotesis itu adalah keyakinan sementara tentang hasil penelitian berdasarkan kajian teoretik, konseptual, dan temuan-temuan terdahulu. Jadi, tuh anu muskubatur oge dilakukan seperti itu, maka saya akan melakukan seperti ini. Itulah. Kemudian berikutnya contoh dari hipotesis. Jadi, misalnya metode A lebih efektif dibandingkan dengan metode B dalam meningkatkan komunikasi matematika. Atau konseling kelompok dapat menurunkan gejala traumatik pasca gempa dan tsunami, misalnya. Merokok menyebabkan kanker paru-paru. Makin tinggi tingkat pendidikan guru, makin mudah ia menerima pembaharuan pendidikan. Ini hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini bisa diubah atau harus diubah kalau nanti akan diolah dengan statistik, diubah menjadi hipotesis statistik. Misalnya tadi, metode A lebih efektif dibandingkan dengan metode B dalam meningkatkan komunikasi matematika. H0, di mana mu A sama dengan mu B, HA, mu A lebih besar dari mu B. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu contohnya. Berikutnya adalah pengukuran variabel. Nanti dipelajari saja oleh Anda. Itu masih contoh, ini masih contoh ya. Berikutnya pengukuran variabel. Ya. Jadi biasanya di dalam penelitian kita melakukan membuat instrumen, di mana instrumen itu kita uji validitas, reliabilitasnya. Jadi kita mengukur tes, kuesioner, wawancara, dan observasi. Teknik pengukurannya misalnya itu. Nanti teknik-teknik ini harus Anda kuasai. Bagaimana misalnya tes? Tes yang representatif, tes yang baik itu yang seperti apa? Begitupun yang non-tes. Misalnya kuesioner. Ada lagi skala. Ada interview. Ada observasi. Ini punya karakteristik masing-masing. Jadi kuesioner harus seperti apa? Saya sering mendapatkan bimbingan skripsi, mahasiswa yang dibimbing oleh saya, itu bikin kuesioner itu bicara umum-umum gitu. Padahal materinya adalah materi matematika yang diteliti. Tapi kadang-kadang bicara umum. Ini. Jadi kalau bicara umum, nanti hasilnya akan umum lagi, gitu. Tidak spesifik. Kemudian kadang-kadang ketika membuat tes, membuat soal, masa hanya dengan 3 soal, atau hanya dengan 5 soal, Anda bikin instrumen 5 soal, esai. Kemudian Anda penelitian, Anda teskan 5 soal itu. 5 soal itu nggak jelas. Misalnya bangun ruang. Bangun ruang juga kan banyak bangun ruang itu. Ada yang sisi lengkung, ada yang sisi datar. Yang sisi datar saja kan banyak sekali. Mau yang mana? Masa hanya dengan 5 soal untuk bangun ruang itu? Tercukupi gitu. Mau nanya apa 5 soal? Nanya luas permukaan, nanya volume, nanya sudut, nanya apa? Kemudian nanya volume itu untuk soal yang seperti apa? Apakah soalnya soal C1, C2, C3, C4, C5, C6?
Begitupun untuk luas permukaan, begitupun untuk rusuk dan lain seterusnya. Jadi awas ya, jangan Anda membuat hanya dengan 5 soal disimpulkan bahwa wah matematikanya hebat atau matematikanya buruk. Jadi ukuran-ukurannya harus jelas. Buruknya yang mana? Jadi jangan-jangan dia justru bagusnya ketika dia menghitung luas permukaannya saja dia yang dianggap hebat. Sementara yang lainnya dia tidak bisa mengerjakan. Apalagi misalnya untuk soal-soal yang kategori misalnya C4, C5, C6. Dan Anda tidak membuat soal-soal seperti itu misalnya. Hanya bikin soal untuk luas permukaan 1, nggak jelas itu. C1 atau C6 atau C berapa. Terus yang kedua, soal untuk volume 1 juga nggak jelas itu. Cukup mudah, sedang, atau sukar. Dan seterusnya. Itulah. Ini panjang ya kalau harus dijelaskan. Biasanya saya kalau bimbingan mahasiswa dengan saya itu saya uraikan secara panjang lebar terkait dengan apa alasan-alasan kenapa kita harus melakukan ini, kenapa tidak boleh ini. Jadi biasanya saya selalu diskusi dengan mahasiswa. Kemudian berikutnya pengembangan alat ukur, menyusun konstruk variabel, menyusun kisi-kisi instrumen, menulis item. Nah ini ya, expert judgment, uji coba, validitas, reliabilitas, revisi, dan finalisasi. Selama ini kadang-kadang banyak mahasiswa, bahkan mungkin di proposal tercantum bahwa nanti instrumen itu akan diuji validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan seterusnya. Tapi ketika saya tanya, validitas yang mana yang akan Anda akan ukur? Karena kan ada beberapa macam validitas. Jadi termasuk kenapa kok setiap instrumen itu harus selalu dilakukan uji coba, dihitung validitasnya dengan cara misalnya korelasi product moment dengan statistik. Padahal sebenarnya ada cara-cara yang lain untuk mendapatkan apakah instrumen yang kita buat itu layak atau tidak. Itu tidak selalu harus dilakukan penghitungan. Bisa dengan cara yang lain. Misalnya expert judgment. Kalau kita akan meneliti tentang kalkulus, ya ke ahli kalkulus. Kalau kita akan meneliti tentang geometri, ya ke ahli geometri. Jadi awas ya nanti Anda jangan ketika expert judgment itu ke pembimbing. Pembimbing itu kan terbatas. Misalnya Anda dibimbing oleh siapa? Oleh Bu Tutut dan misalnya Pak Syed Jihad misal. Ketika Anda akan melakukan penelitiannya terkait misalnya bagaimana Anda membuat instrumen, misalnya Anda membuat soalnya terkait dengan tadi bidang ruang, bidang data. Terus Anda ada rekomendasi untuk mengkonsultasikan misalnya soal yang Anda buat itu. Terus Anda ini kan ke Pak Asep langsung atau ke Bu Tutut. Jangan begitu. Jadi Anda jangan menganggap bahwa setiap dosen itu mampu semua bidang ilmu. Enggak. Ada spesifikasinya. Jadi kalau misalnya dia atau materinya yang terkait dengan kapsel, ya siapa yang ngajar kapsel? Gitu ya. Kalau terkait dengan matematika dasar, ya siapa yang mengajar matematika dasar? Apakah ini masuk ke kapsel atau ke matematika dasar? Nanti bisa dipilih siapa dosennya. Atau ke geometri misalnya. Jadi jangan sembarangan. Anda misalnya karena dibimbing oleh Bu Yayu, kemudian nanti ada soal geometri, oleh Bu Yayu nanti di judgment-nya. Nggak bisa. Kan? Bu Yayu tidak pernah ngajar geometri. Walaupun sebagai pembimbing Anda. Seperti itulah. Kemudian berikutnya analisis data. Nah, di dalam analisis data biasanya statistik deskriptif atau inferensial apabila bukan sampel jenuh. Kemudian hipotesis ini nanti bisa dibaca lah nanti itu asumsi-asumsi
random sample, normality, ya itulah ini dianalisis biasanya sudah biasa ya. Misalnya di dalam penelitian harus ada uji normalitas, kemudian linearitas, homogenitas dan seterusnya. Itu langkah-langkah yang biasa. Tapi tentunya Anda harus jelas gitu. Misalnya ketika kita akan melakukan uji normalitas, data yang mana yang diuji normalitas? Data pretest kah? Atau data post-test kah? Data pretest yang mana? Apakah data pretest di kelas eksperimen atau di kelas kontrol? Seperti itulah. Jadi harus tadi logis gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Atau misalnya normalitas data yang mana? Yang diuji data yang mana? Apakah data gain-nya? Data gain yang mana? Data kelas kontrol atau nah itulah. Nanti barangkali mungkin Anda akan mendapatkan itu semuanya. Ya demikian. Silakan. Ya, saudara-saudara sekalian, itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Anda hari ini. Saya yakin Anda juga pasti tidak fokus lah. Pikirannya udah ke baju lebaran. Tetapi karena ini tugas yang harus saya lakukan, jadi saya bebas berarti. Anda sudah, atau saya sudah melaksanakan ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Gitu, Pak. Seperti singgung mengenai tentang seminar ya Pak. Nah, Yuk. kan kita sebagai nantinya sebelum kita pengujian kita kan nanti harus dibekali dengan beberapa kali seminar. Nah, waktu itu semester kalau nggak salah semester 3 atau semester 4 saya itu pernah dengar Pak bahwa sebelum ada persyaratan bahwa ketika ingin menyusun skripsi atau seminar proposal atau apa lupa saya Pak, itu kita harus punya sertifikat dari seminar yang bertaraf nasional, betul Pak? Gini ya, kalau untuk lingkup penelitian skripsi, sebenarnya seminar itu tidak ada kaitannya dengan itu. Yang penting Anda punya pengetahuan dan mendapatkan ilmu gitu, dari kegiatan seminar yang dilaksanakan. Misalnya Anda penelitiannya terkait dengan media, maka ketika ada ada seminar terkait dengan media, Anda ikuti. Bagaimana sih update media pada saat sekarang? Tidak harus terlalu misalnya, medianya media yang atau yang dilaksanakan oleh kemarin kan waktu di aula itu yang dari ITB ya menyampaikan itu. Itu kan tidak terlalu spesifik gitu. Coba nanti misalnya Anda ikut lagi. Kan kegiatan-kegiatan seminar yang spesifik saya kira itu Anda bisa pilih-pilih. Jadi tidak ada misalnya persyaratan-persyaratan khusus kalau seingat saya gitu. Bahwa ini harus ikut sertifikat mah jangan akun sih. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat pada bisa dibuat. Intinya Anda mendapatkan ilmu dari kegiatan seminar itu. Gitu ya. Jadi lebih fokus kepada ilmunya ya Pak daripada sertifikat. Ya, betul. Kepada ilmunya. Bahwa Anda misalnya berdasarkan hasil seminar yang diikuti oleh Anda di mana tanggal sekian, itu bisa dijadikan rujukan kan oleh Anda. Bahkan Anda harusnya dalam seminar itu, dalam kegiatan seminar itu, Anda aktif gitu ya, bertanya. Segala sesuatu yang memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh Anda di dalam penelitian Anda. Bahwa Anda misalnya dalam penelitian Anda perlu instrumennya, perlu apa, tanyakan saja semuanya yang Anda ingin tanyakan di dalam kegiatan seminar itu. Jadi kita tidak peduli dengan dengan tadi sertifikat segala ngapain gitu. Ilmunya yang penting. Anda misalnya tidak tahu bagaimana cara menyusun instrumen, ikuti seminar terkait dengan penyusunan instrumen. Anda tidak tahu bagaimana cara melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model misalnya apa sekarang, blended learning dan lain seterusnya. Ikuti kegiatan yang itu. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Baca buku-buku yang berhubungan juga dengan judul penelitian Anda. Jangan kemana-mana. Gitu ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Yuk, silakan berikutnya. Ya seperti yang saya katakan tadi, saya lupa itu istilah literasi ya. Jadi kita memang harus banyak membaca ya, membaca literasi lah. Silakan yang lainnya. Yang hadir berapa ini? Saya mau informasi berapa yang hadir hari ini? 150. 152. 152. Ya, alhamdulillah lah. Banyak. Silakan yang lain yang ingin bertanya tentang apa saja. Ada lagi nggak? Ada? Pikirannya udah ke ketupat, udah ke mudik, udah ke baju lebaran, jadi gimana ini? Sementara nanti pas masuk, pas kita udah di ujung nih, ya udah di tengah-tengah nih. Pas masuk setelah lebaran langsung UTS, ya semuanya. Setelah UTS, kuliah lagi sebentar ya, beberapa pertemuan, sudah selesai. Setelah itu Anda tidak akan sulit mendapatkan informasi lagi, karena saya sudah tidak ini lagi, tidak ngajar lagi kan. Kecuali yang dibimbing oleh saya nanti bisa berhubungan dengan saya. Kira nanyakan kasahar hese. Dosen ya tidak semuanya dosen bisa punya waktu untuk menjelaskan kepada Anda. Silahkan saja. Tapi ada juga dosen yang ya pokoknya masuk bikin ACC, tapi Anda tidak dapat ilmu. Ya masing-masing dosen punya ini sendiri lah, gaya sendiri. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada barangkali mungkin saya sudahi pertemuan hari ini. Tugasnya adalah nanti di-share ya oleh PJ. Tugasnya adalah untuk hari ini Anda menyimak video yang ketiga yang saya share. Bukan yang oleh ibu-ibu, tapi yang oleh bapak-bapak. Nah, kemudian buat resume dan bagaimana implementasinya kalau diterapkan pada masalah pendidikan matematika. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk tugas? Tidak, Bapak. Insya Allah cukup. Ya, tidak. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.